Yang kedua, kalau hatimu melekat kepadaku, bukan melekat kepada rumah, kepada harta, kepada uang yang ada di rumahmu. Kalau kamu hatinya melekat kepadaku, aku akan meluputkan. Aku akan membentengi. Bila kamu berseru padaku, aku akan menjawab. Ketika saya dan istri masuk tahta kasih karunia, apa yang terjadi? Kami tenang. Kami dapat kemurahan Tuhan. Kami dapat rahmat. 3 jam kemudian daripada itu, saudara, api padam. Rumah kami luput dari api. Selesai api mati, saudaraku, saya tuh bener-bener, emang belum tidur sampai itu kan. Saya coba berpikir gitu, saudara. Ini Tuhan nih bener-bener nyata. Bahwa kita semua butuh kasih karunia. Saya cerita ini, saudara, bukan berarti saya diluputkan dari api. Ada orang yang harus terbakar, yang diluputkan lebih hebat rohaninya daripada yang terbakar. Tidak, bukan soal itu. Setiap orang harus punya pengalaman rohani masing-masing bersama dengan Tuhannya. Katakan amin, saudara. Mungkin beberapa di antara ngalami dapur api, harus masuk dapur api. Enggak apa-apa, Tuhan tetap sertai kok. Tapi ada yang diluputkan dari dapur api. Jangan pukul-pukul dada. Ngerti, saudara? Jangan pukul jangan tepuk-tepuk dada. Jangan sombong. Yang kita butuh setiap hari adalah kasih karunia. Nah, kalau kita saudara butuh, saya butuh kasih karunia, supaya kasih karunia bisa sampai waktu kita sakit, kasih karunia menyembuhkan. Waktu kita kekurangan, kasih karunia mencukupi kebutuhan kita. Ketika kita lihat api yang besar, kita masih butuh untuk tinggal di rumah itu. Kita datang ke tata kasih karunia. Maka Tuhan luputkan rumah kita dari kebakaran. Katakan amin, saudaraku. Kita butuh kasih karunia. Supaya kita nggak jatuh, terus terjerumus. Itu kasih karunia. Siapa yang butuh kasih karunia? Coba lambaikan tangan. So bisa sampai. Saudara, kalau saudara butuh kasih, saudara harus punya saluran kasih karunia. Saudara bisa bayangkan kalau seandainya atap ini, saudara, sebagai sebuah tangki air yang tanpa batas besarnya. Kalau saudara butuh air, saudara nggak usah jerit-jerit, mekik-mekik, air. Cak mana caranya? Saudara harus cari apa? Bikin saluran. Kalau saudara sudah punya saluran, saudara tidak akan kesulitan untuk mendapatkan air. Apa saluran daripada kasih karunia? 1 Timotius 4 ayat 8. Kita buka Alkitab kita. Cece, Tuhan mau sembuhkan Cece. Ini orang Kristen enggak, bukan? Percaya Yesus ya? Tuhan sembuhkan. Sakit apa? Getah bening. Tuhan Yesus sudah sembuhkan. Pulang Tuhan sembuhkan. Amin. Saya lihat imannya kuat. Ini iman yang menyembuhkan. Pikir terus Yesus sudah sembuhkan Cece. Amin. Saya mau khotbahkan. Cece butuh kasih karunia. Kasih karunia itu namanya kemurahan, kebaikan, pemberian Tuhan buat Cece. Yesus mengasihi Cece. Dia sayang sama Cece. Dia mau sembuhkan. Katakan amin. Aku terima itu ya. Amin. Saya akan ini salurannya ini, saudara. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Latihan badani terbatas, ada gunanya. Tapi terbatas. Tetapi apa? Yang baca yang keras. 1, 2, 3. Ibadah itu apa? Berguna dalam segala hal. Karena apa? Karena ibadah mengandung apa? Janji. Janji ini maksudnya mengandung kasih karunia. Jadi saluran daripada kasih karunia adalah ibadah. Kalau saudara dan saya mau dapat kasih karunia Allah, mau dapat pemberian Allah, kasih karunia itu akan datang. Ya kan? Tepat. Bentuknya tepat.
tepat sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Saudara butuh istri, Tuhan akan kirim kasih karunia dalam bentuk apa? Istri. Jodoh yang datang dari Tuhan. Katakan amin. Ya jodoh buat anak-anak kita. Jodoh buat cucu. Doa nggak buat jodoh buat anaknya? Ada, pernah doa ada? Ada. Ya, mulai malam ini doakan. Ya, amin. Kasih karunia. Saudaraku. Salurannya apa? Ibadah. Salurannya ibadah. Karena ibadah mengandung janji. Baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan. Jadi ibadah bukan cuma untuk nanti. Sorga tidak. Untuk yang sekarang. Jadi kalau saudara, kita nih butuh kasih karunia. Kasus koper. Ada isi sertifikat Bu Andit, masih ingat gak? Itu kalau nggak turun kasih karunia nggak nyampe. Nggak ketemu itu sertifikat. Betul gak saudaraku? Kalau logika nggak masuk, kasih karunia itu artinya nggak masuk di sini nih, di otak kita. Tapi itu yang terjadi. Itu bisa. Saudara jangan andalkan bukti intelektual. Alat bukti intelektual terbatas. Saudara pasti bilang nggak mungkin lah. Kalau lihat api itu besarnya saudara. Besar sekali. Saudara mulai jilat-jilat tembok kita ada air apinya. Pasti rumah kami kebakar. Tapi karena ada kasih karunia, Tuhan luputkan. Makanya saya selalu ngomong ulang-ulang sama Bu Andit. Kalau Tuhan tidak tolong, mungkin kita tidak tidur lagi di rumah ini. Mungkin kita tidurnya di gereja. Ya kami pamit dah, izinlah sama Pak Ali, Pak Lukas, Pak Acuan. Sama saudara. Kalaulah sudah bisa, kami numpang tidur di gereja. Gereja kan besar ya dah. Ya, rumah kami ya cuma segitu, gereja lebih besar. Ini jadikan kamar baik dah. Ibadah kan bisa di mana-mana ya dah saudaraku. Enggak ada. Saya tuh cuma terharu aja gitu saudara. Saudara mau bangun saluran? Katakan amin. Saudara nih datang malam ini, saudara sedang membangun saluran untuk kasih karunia Allah datang dalam hidup saudara. Saudara datang doa pengurapan, saudara datang ibadah raya, saudara ikut ibadah. Itu saudara sedang membangun saluran kasih karunia. Karena saudara suka ibadah, dengar baik, ketika saudara ada apa-apa, saudara kena apa-apa, dengar baik, jangan cari manusia terlebih dahulu. Jangan cari apapun, cari siapa? Tuhan Yesus dulu. Katakan amin saudara, cari dia, pertolongan dari dia. Nanti dia akan gerakan orang-orang untuk nolong kita. Katakan amin. Itu saja. Pasti ada yang tolong, tapi kita ada usaha juga. Ke saya, tidak usaha, dapat. Amin. Ibadah, saudara, ibadah. Karena ada berkat yang utuh dalam ibadah. Saudara lihat ya, berkat yang utuh dalam ibadah itu ada di dalam diri Yesus. Lihat, dalam diri Yesus itu ada, karena kan ibadahnya kepada siapa kita? Yesus. Waktu saudara ibadah, mata saudara, perhatian saudara, hati saudara, pikiran saudara, tertujunya kepada siapa? Yesus. Mulut kita memuji Yesus. Mulut kita menyembah Yesus. Kita berdoa dalam nama Yesus. Dan kita minta tolong sama siapa? Yesus. Lalu kita bisa lihat Yesus itu cak mana. Dalam diri Yesus itu ada berkat apa? Lukas 2 ayat 52, coba kita buka. Ada 4 berkat yang utuh dalam ibadah. Lihat saudara, kita lihat sini. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya. Dan besarnya. Dan makin dikasih oleh apa? Allah. Oleh Allah dan kata dikasih ini namanya dikenan, favor. Kalau dalam bahasa Inggris, and Jesus increased in wisdom and stature and in favor with God and man. Jadi di sini dikatakan saudaraku, Yesus tuh bertumbuh
semakin besar dalam apa? Pertama, bertambah hikmatnya. Kedua, bertambah besarnya. Dikenan oleh Allah, dikasih dan dikenan oleh Allah, dikasihi dan dikenan oleh manusia. Kalau saudara dan saya beribadah, maka ini berkatnya 4. Bertambah hikmatnya. Orang yang suka beribadah, pasti saudaraku, hikmatnya akan bertambah. Kenapa kok bisa orang ibadah bertambah hikmatnya? Karena saudara memuji menyembah Tuhan. Saudara masuk hadirat Tuhan. Saudara mulai didoakan. Lalu saudara dengar firman Tuhan. Saudara mengerti apa yang selama ini tidak bisa. Oh begitu ya. Oh gitu. Saudara jadi tambah ada hikmat. Katakan amin. Hikmatlah yang membuat hidup saudara, hidup saya, pekerjaan membuat kita hidup menjadi berhasil. Pengkhotbah 10 ayat 10. Itu katakan apa saudara? Pengkhotbah 10 ayat 10. Jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, apa? Maka orang harus memperbesar apa? Tenaga. Tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah apa? Orang yang beribadah pasti bertambah hikmatnya. Semakin bertambah hikmatnya, itu seperti besi. Besi dalam bentuk kapak lah, gergaji lah, pisau lah, yang diasah. Semakin saudara beribadah, itu seperti besi sedang diasah. Semakin tajam, semakin tajam. Ketika besi makin tajam, maka apa yang terjadi saudara? Kita bisa hemat tenaga. Ibu bapak aku bisa katakan amin. Ini ibadah, bertambah hikmat saudara. Ya, saudara bisa, hikmat itu sebuah kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Katakan amin. Kalau saudara punya hikmat, kerjanya nggak terlalu berat. Katakan amin. Saya sudah kasih tahu ya. Buat jutaan orang, nyamuk itu adalah apa? Sumber penyakit. Nyamuk bisa menyebabkan apa? Demam berdarah, apalagi penyakit macam-macam. Betul gak saudaraku? Jadi buat orang tuh nyamuk ini adalah kutuk. Tetapi orang yang punya hikmat melihat nyamuk ini adalah berkat. Dia buat obat nyamuk. Betul gak saudara? Amin. Cak Mano, dia kan berpikir nyamuk tuh paling takut sama apa? Asap. Makanya sekarang kita tidak perlu beli obat. Jadi saudara bisa mengucap syukur dengan banyaknya asap. Itu hikmat saudaraku, katakan amin ya. Apa masih ada yang pasang obat nyamuk gitu saudara? Supaya asap. Ya tidak perlu lagi. Rumah saudara bebas nyamuk. 3 bulan ini tidak ada yang sakit demam berdarah pasti. Orang yang punya hikmat, saudara bisa selalu dia memandang, ini bisa jadi duit. Ini bisa berhasil. Ini begini, ini begini. Itu dimulai dari apa? Hikmat itu datangnya dari siapa? Dari Tuhan. Kalau saudara beribadah, saudara akan hikmat. Tak. Dia tambah pintar. Yang kedua, di situ tambah besarnya. Ini bicara tentang apa? Stature itu bicara tentang perawakan, kesehatan. Saudara kalau ibadah, saudara tuh badannya jadi sehat. Percaya nggak? Katakan amin. Saya pernah dengar saudara satu kata-kata daripada almarhum Profesor Dr. Singgih Gunarsa. Pernah dengar nggak namanya? Ini ada Profesor Doktor, dia psikolog, tapi juga dia dokter olahraga. Sudah psikolog untuk pemain bulu tangkis dunia dulu di Hartono segala zamannya itu saudaraku. Dia pernah ngomongin, dia orang yang cinta Tuhan. Dia berkata begini, orang yang beribadah nyanyi saudara, dia nyanyi muji nyembah kayak Sony itu saudaraku. Ambil tepuk tangan basaro gitu. Dia bilang ini, memuji Tuhan, praise gitu, praise dan worship 30 menit. Dia bilang itu sama dengan orang lari 1 hari sejam selama seminggu. Itu sama. Nanti daya tahan tubuhnya itu sama seperti orang yang olahraga.